Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama podcast Hai Jumat tentang bertemakan untuk kali ini komunikasi di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Yang sekarang ini narasumbernya Bapak Slamet sebagai Kak Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam di Unhas Universitas Hasyim Asy'ari ya Pak. Ya. Beliau telah menerbitkan 2 buku dan dua-duanya adalah hasil penelitian di pesantren. Dan ini merupakan buku yang pertama itu tentang kepemimpinan kiai dalam perubahan manajemen pondok pesantren, dan yang kedua yaitu komunikasi interpersonal di pesantren. Nggih, Pak? Ya, seperti betul, itu. Ya. Nah, beliau ini melakukan sebuah penelitian yaitu dari penelitian kualitatif. Di penelitian kualitatif yang pertama, mungkin langsung aja. Mungkin Pak boleh cerita bagaimana sehingga penelitian buku ini bisa tercipta awal mulanya Pak. Ya, awal mula dari pembentukan buku ini gitu. Iya. Dimulai yang dari mana itu? Yang dari buku... tentang kepemimpinan kiai ini Pak. Oke, baik ya. Begini Mas Fahmi ya. Iya Pak. Untuk buku kepemimpinan kiai dalam perubahan manajemen pondok pesantren ya. Ini memang berbasiskan hasil penelitian saya untuk kepentingan penulisan tesis ya ketika itu. Penelitian buku tersebut kami lakukan pada tahun 2006. Pada tahun 2006 ya. 2006 ketika kita mempersiapkan untuk penulisan tesis. Tesis ya. Dan kebetulan ya pembimbing saya ketika itu adalah Dr. Imron Arifin yang sekarang beliau sudah menyandang gelar guru besar ya. Menyandang gelar guru besar ya. Dari Universitas Negeri Malang. Universitas Negeri Malang. Ya. Nah, beliau ini dulu ketika menyelesaikan program magisternya, beliau juga menulis tentang Tebu Ireng juga. Tentang Tebu Ireng juga. Tentang Tebu Ireng, ya juga kepemimpinan kiai. Tentang kepemimpinan kiai juga. Nah, akhirnya ketika itu awal pengajuan judul ya, Fahmi ya. Iya Pak. Pengajuan judul itu saya sebenarnya mengajukan ada 3 judul kalau tidak salah ketika itu ya. Ada 3 judul. Ada 3 judul. Yang pertama itu saya ingin meneliti tentang etos keilmuan ya. Tentang etos keilmuan. Etos keilmuan santri pesantren tradisional. Santri pesantren tradisional. Dengan pesantren modern. Dengan pesantren modern. Nah, ketika itu subjek penelitian saya itu yang saya ajukan itu Pondok Pesantren Pelosok Kediri mewakili pesantren tradisional. Terus kemudian yang satunya saya mengajukan pesantren Gontor sebagai representasi dari pesantren modern. Pesantren modern. Nah, karena pertimbangan jarak begitu ya dan pertimbangan lain-lainnya akhirnya yang saya ajukan itu di-cancel oleh pembimbing saya. Terus kemudian saya mengajukan judul yang kedua. Saya sebenarnya ingin mencari lokasi penelitiannya yang dekat dengan rumah ya, karena pengalaman kita mengajukan lokasi penelitiannya itu jauh dari rumah itu ditolak. Akhirnya saya mengajukan lagi tapi nyari yang dekat rumah. Nah, ketika itu yang saya ajukan adalah implementasi konsep belajar tuntas ya di pondok pesantren ya. Dan ketika itu yang akan saya jadikan subjek penelitiannya adalah pesantren Tarbiyatun Nasiin Pacul Goang ya. Akan tetapi oleh beliau ditolak juga ya. Karena menurut hemat beliau ya pesantren Tarbiyatun Nasiin itu belumlah
namanya belumlah sebesar Tebu Ireng. Nah, terus kemudian beliau sudahlah gini aja Pak Slamet tidak usah jauh-jauh lah, dan saya yakin Pak Slamet itu sudah tahu persis ya tentang perkembangan di Tebu Ireng. Nah, di Tebu Ireng saja katanya gitu. Nah, disitulah akhirnya saya menyampaikan ke beliau. Nah, gini di Tebu Ireng ini sekarang lagi ada perubahan besar-besaran dari sisi manajemen begitu. Ya sudah itu aja. Akhirnya kita diskusikan sama beliaunya, akhirnya terlahirlah judul yaitu tadi yang kepemimpinan Kiai dalam perubahan manajemen Pondok Pesantren ya. Kasus Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Itu awalnya Fahmi ya. Awal mula terciptanya itu ternyata masih banyak juga ya dari hambatan dari yang lain, konsep-konsep yang awal ternyata tidak cocok dan akhirnya mendapatkan yang dekat dari sini. Betul. Yang di Tebu Ireng tersendiri. Oh ya, untuk yang buku pertama ini tentang manajemen pesantren, Pak. Ternyata pesantren juga perlu di-manage ya, Pak? Iya, jelas ya. Jadi kalau kita menginginkan katakanlah si pengelola pesantren menginginkan pesantren itu jauh lebih baik pengelolaannya daripada yang sudah berlangsung, itu ya perlu ada manajemen yang lebih bagus lagi dan tertata dengan rapi ya. Dari kepemimpinan dari Gus Solah ini tersendiri Pak, kan setelah saya baca buku-buku ini tuh selama 3 tahun dari awal beliau menjabat atau menjadi pemimpin di Pondok Pesantren Tebu Ireng itu perubahannya sungguh luar biasa seperti itu. Dari awal dari sederhana Salafiyah menjadi banyaknya gedung-gedung. Itu ciri khas dari beliau itu apa sih Pak? Dari cara memanage lebih modernnya itu? Ya, beliau itu kalau menurut observasi dan hasil penelitian saya itu ya beliau itu tokoh yang visioner ya, terkait dengan pondok pesantren. Jadi memang sebelum beliau didaulat menjadi pengasuh pesantren Tebu Ireng beliau ini pesantren Tebu Ireng itu memang sudah dikenal oleh banyak halayak ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang namanya Tebu Ireng itu memang luar biasa. Akan tetapi kenyataannya di dalam pengelolaan baik itu pengelolaan sarana prasarananya, terus kemudian pendidikannya, ini menurut hemat Gus Solah ketika itu perlu untuk diperbaiki begitu, sehingga kehadiran beliau ini di Tebu Ireng ya membawa angin segar bagi perubahan Pondok Pesantren Tebu Ireng. Mungkin Fahmi dulu ya ketika masa-masa santri ya, katakanlah yang seusia dengan saya bisa menyaksikan ya bahwa asrama santri itu tidak seperti sekarang. Dulu itu bisa dikatakan ya, mohon maaf ya, dalam tanda kutip itu tidak ada bedanya dengan pesantren tradisional ya, yang rata-rata memang kurang menjaga kebersihan ya, terus kayak sanitasi itu juga kurang diperhatikan. Tapi setelah kehadiran Gus Solah di sini, ini akhirnya asrama-asrama lama atau asrama-asrama yang tua itu akhirnya mendapatkan renovasi yang memadai, dan sekarang bisa kita lihat bagaimana hasil renovasi tersebut. Jadi seperti itu, sungguh luar biasa. Jadi almarhum Gus Solah ini menjadi jiwa pemimpinannya itu sudah terlatih sejak beliau masih di Jakarta itu Pak ya. Sebelumnya kan sebelum beliau dipanggil untuk menggantikan kakaknya itu Ki Haji Yusuf Hasim. Bukan kakaknya tapi pamannya. Pamannya, maaf. Pamannya itu menggantikan ketika itu beliau masih di Jakarta Pak ya. Posisinya itu yang saya baca-baca dari buku ini itu. Awal mulanya. Iya, posisi beliau malah ketika itu
beliau ini calon kuat sebagai duta besar ya. Oh, duta besar di Jakarta. Cuma karena memang panggilan dari Tebu Ireng ini kayaknya lebih kuat ya di jiwa beliau, sehingga beliau berangkat ke Tebu Ireng dan menata manajemen di pesantren Tebu Ireng. Oh iya, selanjutnya mungkin banyak pertanyaan juga dari sebelum berangkat ke sini juga saya juga bertanya untuk pada teman-teman yang ada di teman-teman sekitar saya, Pak. Yeah. Mereka itu pada bertanya, mungkin itu di masa Gus Solah ada cerita apa tentang Gus Solah? Kiatnya kiprah beliau tentang manajemen pesantren itu, Pak? Iya. Jadi ceritanya itu seperti apa sih, Pak? Kiprah beliau dari awal mula hingga sampai sekarang. Beliau itu kata orang-orang sih banyak, beliau ini manajemen itu sangat rapih, dari pendidikan, sumber daya manusia dan yang lainnya. Beliau tahu pasti ada faktor bahasanya itu faktor buruk atau faktor baiknya. Beliau itu mungkin bakal menghadapi semuanya. Iya. Nah, dari situ teman-teman itu, beliau itu dari kecilnya itu masa didikannya seperti apa sih? Dari teman-teman itu pengen tahu. Ya, begini ya, yang saya tahu beliau ini memang punya background ini ya, sebagai seorang arsitek ya. Arsitek. Backgroundnya dari seorang arsitek. Ya, arsitek. Beliau itu lulusan dari ITB Bandung. Ya. Lulusan dari ITB Bandung. Iya. Jadi karena background beliau itu seperti itu, mungkin yang mendapat prioritas dulu ya, itu adalah penataan asrama ketika itu. Ya. Penataan asrama, terus kemudian dilanjutkan dengan penataan yang katakanlah yang bukan bersifat fisik ya, katakanlah manajemen pendidikannya ya, terus kemudian sumber daya manusianya, itu semuanya juga dilakukan perbaikan oleh beliau gitu ya. Dan juga kan dari setiap pemimpin di pondok pesantren Tebu Ireng ini memiliki ciri khas tersendiri, Pak ya. Dari pola kepemimpinannya ada yang berbeda-beda, dan yang sangat luar biasa ketika saya membaca, dan ada salah satu santri dari masanya Ki Haji Yusuf Hasim dan Gus Solah ini katanya sungguh luar biasa perubahannya. Dari situ mulai terasa banget nih, suasana kok semakin rapi gitu. Gus Solah itu memiliki jiwa kepemimpinan yang benar-benar yang ingin semuanya itu tertata rapi, dari sebuah pendidikan, pengajian, sampai hal terkecil tentang kebersihan. Nah, dari situ beliau emang, saya membaca buku tentang ini, wah, jiwa kepemimpinan saya kayak merasa bangkit gitu, Pak. Jadi ingin seperti Gus Solah gitu. Inspirator ya. Jadi sebagai inspirator. Jadi sungguh luar biasa sekali gitu. Untuk pertama kali saya baca tentang buku-buku kepemimpinan Kiai ini dan juga tentang Tebu Ireng. Nah, dari situ saya mulai berpikir, oh iya, mengapa tidak hal kecil dulu saja saya terapkan di diri saya gitu. Misalkan dari tentang kebersihan, dari dahulunya itu menjadi kumuh, dan sekarang menjadi tertata rapi dan memanajenya secara rapi gitu. Mungkin itu. Terus ada lagi, Pak, ini tentang soal komunikasi pesantren. Yang mungkin buku yang Bapak ini yang kedua, untuk awal buku ini Pak diciptakan itu bagaimana, Pak? Yang komunikasi interpersonal di pesantren. Ya, itu awalnya hasil penelitian dari Mbak Umi ya. Mbak Umi Yaki ya. Beliau itu bertepatan ya ketika menulis penelitiannya itu saya yang membimbing ya, dan saya yang mengarahkan ya untuk penulisan itu. Nah, setelah melalui beberapa tambahan dan editan ya, yang mana yang harus saya sertakan untuk penulisan buku dan mana yang tidak perlu ya. Itu akhirnya ya terciptalah buku yang semacam itu. Nah, di samping itu memang begini, Mas ya. Selama ini kita tidak banyak ya yang mengungkap bagaimana sih sebenarnya
komunikasi interpersonal yang terjadi di pondok pesantren. Nah, ini adalah upaya untuk memperkenalkan kepada khalayak ya, bagaimana sih sebenarnya pola komunikasi yang terjalin antara ustadzah ya dan para santrinya, kan begitu. Iya, begitu. Jadi terkadang juga kan santri itu ingin bertanya kepada ustazah, kan terkadang ada rasa canggung gitu Pak ya. Iya. Ada rasa canggung. Mungkin kan santri-santri juga memiliki sebuah kepribadian yang beda-beda. Ada yang seperti dia itu pemalu, atau mungkin dia ingin bertanya itu ada rasa sungkan. Nah, dari situ tuh, dari penelitian ini tuh juga soal komunikasi pesantren juga memiliki kekhasan. Baik melalui komunikasi nonverbal, simbol atau komunikasi SCR verbal. Selalu ada pembahasan tentang hal itu. Termasuk buku kedua Pak Slamet nih tentang komunikasi pesantren. Bagaimana sebenarnya komunikasi di pesantren itu, Pak? Nah, agar para santri itu tidak ada rasa canggung lagi untuk para ustazah. Apakah dari ustazahnya itu agar selalu membimbing atau gimana gitu, Pak? Iya, begini ya. Buku komunikasi interpersonal ini sebenarnya kita ingin mengungkap ya bagaimana sih praktek bimbingan ya yang terjadi di pondok pesantren antara ustadzah ya, karena ini yang kita teliti ada pondok pesantren khusus perempuan pondok pesantren Tebu Ireng khusus perempuan. Sehingga waktu itu yang kita sasar, yang kita teliti adalah praktek bagaimana ustadzah ini membimbing para santri agar memiliki akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam atau akhlakul karimah yang dijunjung dunia pesantren begitu. Nah, di dalam praktek komunikasi interpersonal antara ustadzah dengan santri ini memang ya tidak terjadi begitu saja ya. Jadi harus diawali dengan yang namanya perkenalan atau ta'aruf ya, antara ustadzah dengan santri. Nah, begitu kalau mereka sudah saling mengetahui ya, saling kenal begitu ya, karena memang ada ungkapan kalau tidak kenal maka tidak sayang ya, karena oleh karena itu perlu yang namanya ta'aruf. Dari ta'aruf inilah yang nanti akhirnya dilanjutkan oleh ustadzah itu untuk membina keakraban yang lebih dekat lagi dengan para santri binaannya. Nah, begini ya, di pesantren khusus Putri Tebu Ireng ini ya, setiap ustadzah itu biasanya membina antara santri ya, antara 20 sampai dengan 30 orang ya. Satu ustadzah itu ya, ketika penelitian ini dilakukan ya. Kalau sekarang mungkin itu sudah berubah mungkin ya, mungkin ada penambahan jumlah ustadzahnya ya. Nah, untuk bisa mengcover santri dengan jumlah yang demikian ini memang perlu ada kiat atau trik tersendiri bagi ustadzah untuk bisa mendekatkan diri dengan santri binaannya. Karena memang betul tadi dikatakan Fahmi ya, bahwa karakter dari para santri ini memang beda-beda ya. Karena memang kita tahu bahwa santri Tebu Ireng ini berasal dari berbagai daerah. Dari berbagai daerah ya. Di mana mereka itu datang ke Tebu Ireng pasti membawa karakter daerahnya masing-masing. Nah, seperti itu ya. Benar-benar. Nah, makanya kan yang namanya ustadzah itu perlu ya mengetahui lebih dalam lagi, mengetahui lebih jauh lagi ya santri binaannya. Nah, kalau itu sudah terjadi yang namanya chemistry ya, ini nanti tampaknya di dalam pembinaan akhlak itu kepada para santri ya bisa dikatakan relatif mudah ya, karena kita karena ustadzah sudah mengetahui santri binaannya. Nah, selain itu ya Fahmi ya, bukannya tidak ada kendala ya para ustadzah ketika
membina santri, terutama santri yang bermasalah. Ya, santri yang bermasalah itu karena begini, tipologi ya santri itu ada yang memiliki sifat terbuka, ada yang juga tertutup. Nah, kesulitannya itu ketika ustadzah itu harus membina santri yang memiliki karakter yang tertutup. Karakter yang tertutup. Ya, kesulitannya itu. Ya. Jadi teori pengungkapan diri di situ menjelaskan bahwa di situ kan ada yang orang itu memang punya sifat yang terbuka, ada yang sifat tertutup. Ya, sifatnya. Nah, kalau yang sifat terbuka ini relatif tidak ada masalah, tapi yang bermasalah adalah mereka yang tertutup. Oh, jadi yang sulitnya itu dari yang tertutup ini gitu ya? Betul, itu diperlukan kiat yang lebih ekstra lagi. Menjadi sebuah tantangan lagi ya? Betul, untuk menggali apa ini persoalan yang sedang dihadapi oleh si santri itu, gitu. Ya, itu sedikit komunikasi tentang impersonal di pesantren, pondok pesantren Tebu Ireng Putri, Pak ya? Tebu Ireng Putri ya. Yang diberikan ini, buku ini tentang tadi itu yang diceritakan Pak Slamet. Bagaimana sih cara menghadapi para santri itu? Dan mengetahui karakteristiknya itu menjadi seperti apa. Dan ketika itu Pak Slamet tadi bercerita, ya satu ustazah itu mendampingi 20 santri hingga sampai kurang lebih 30. Dan kemungkinan sekarang sudah berubah, juga sistemnya apa mungkin nambah lagi para ustazahnya. Dan yang terakhir Pak, boleh berbagi tentang pesantren baik manajemen komunikasi atau kekhasan pesantren sehingga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang melihat podcast ini dan yang ingin mengetahui tentang pesantren, Pak. Iya. Boleh berbagi tentang pesantren baik manajemennya atau komunikasinya, Pak? Iya, begini ya. Tentang kita tahu tipologi pesantren ya. Itu pada dasarnya secara garis besar itu dibedakan menjadi 3. Menjadi 3. Ya, ada pesantren tradisional, ada pesantren modern, dan ada pesantren campuran. Pesantren campuran. Iya. Nah, kalau kita melihat ya praktek yang ada di Tebu Ireng ini, terserah nanti Saman melihatnya dari sisi mana ya. Bisa dikatakan pesantren modern atau pesantren campuran. Yang jelas kalau saya lihat pesantren Tebu Ireng itu walaupun sudah menganut sistem persekolahan ya, katakanlah begitu ya, dalam jenjang pendidikannya, tapi pesantren Tebu Ireng itu masih masih melestarikan ya kajian-kajian kitabnya. Dan itu memang menjadi ciri khas sebuah pondok pesantren. Kalau pondok pesantren tidak ada kajian kitab kuningnya, itu bisa dikatakan bukan pondok pesantren tapi hanya sebagai asrama begitu ya. Banyak kan ya sekarang yang mengklaim pondok pesantren tapi di dalamnya tidak ada kajian-kajian kitab kuning kan begitu ya. Jadi yang menjadi ciri khas pondok pesantren yang namanya pondok pesantren adalah di mana di dalamnya ada kajian tentang kitab kuning atau kitab-kitab klasik ya itu. Nah, pondok modern sendiri itu kalau di Indonesia ini yang menjadi rujukan adalah pondok pesantren Gontor. Ya. Jadi rujukannya pondok pesantren Gontor. Pondok pesantren Gontor dan pondok-pondok pesantren modern yang selama ini ada di Indonesia itu pasti ya, itu kurikulumnya pasti ambil dari Gontor. Dari Gontor begitu ya. Nah, tapi ada juga yang memang begini, ada sebuah pesantren ya di mana memang pengasuhnya ini dulu jebolan dari pesantren modern begitu ya. Akan tetapi secara kultural dia itu mengamalkan amaliyah NU kan gitu. Jadinya menggabungkan ya kurikulumnya antara kurikulum modern Gontor dengan kurikulum yang biasa berlaku di pondok tradisional gitu. Jadi menggabungkan keduanya itu. Menggabungkan keduanya gitu. Nah. Ya. Mungkin itu sedikit dari pertanyaan dan juga pengetahuan mungkin ya. Mudah-mudahan yang mendengar podcast ini teman-teman menambah wawasannya. Dan juga terima kasih Pak
Iya, atas iya. waktunya Iya, dan iya. juga atas ilmunya yang telah diberikan. Ini sebenarnya cuma aja ya, kita tadi mengungkap kulit luarnya saja sebenarnya. Karena Kita belum mendalami ya cara iya. Karena kan semakin kita membaca semakin kita bodoh kalau kata Wah. guru saya dulu. Oh ya. Jadi ketika saya baca, nah dari situ kata ohnya itu berarti kamu itu menggambarkan kamu itu bodoh, bilangnya gitu. Iya, iya. Kamu baru tahu kemana aja, berarti kamu masih belum tahu dong, ya, kayak seperti itu. Iya. Iya, kuncinya harus dibaca. Ada prinsip yang perlu saya sampaikan juga ya, terutama kepada Pak Mi ya. Iya Pak. Biasanya tradisi kita di pesantren, walaupun katakanlah kita sudah menghatamkan kitab ya, salah satu kitab kepada satu kiai gitu, tapi kita ingin ngaji lagi kitab yang sama kepada kiai lain ya, kita harus bersikap yang namanya la ilma lana ya. Katakanlah kita sudah istilahnya tidak ya, kita katakanlah tidak berilmu lah dalam hal itu, hal tersebut begitu. Dan biasanya kalau kiai-kiai kita dulu ya, kalau mau ngaji lagi ke kiai lain, beli kitab yang baru, jangan pakai kitab yang lama sebelumnya. Sebelumnya kan begitu. Nah itulah prinsip yang harus kita pegangi ketika kita belajar kepada guru ya. Jadi kita ya istilahnya belajar kepada guru, walaupun kita sudah memiliki pengetahuan sebelumnya tentang hal yang akan dibahas oleh guru kita ya, kita memposisikan diri kita belum berilmu dengan sebagaimana yang akan dibahas oleh guru kita begitu. Sepertinya punya cuma santri gitu Pak. Iya, itu santri ya, santri harus begitu, betul. Jadi itulah ya tradisi kita. Jadi di situ yang namanya takdim ya, baik kepada ilmu maupun kepada guru itu dijaga betul kalau di dunia pesantren. Pesan mungkin Pak untuk terakhir ini. Ya, jadi begini ya teman-teman, terutama teman-teman yang sekarang semester akhir ini jelang penulisan karya ilmiah berupa skripsi ya. Ini saya minta di dalam nanti menulis skripsinya ini jangan asal ya. Nah, kalau nanti memang skripsinya ini memiliki bobot ya, ini nanti bisa kita terbitkan ya. Dulu juga kita pernah memotivasi itu ya, 2 orang bimbingan saya, cuma dalam prakteknya tampaknya saya kurang puas ya dengan apa yang sudah kita arahkan ya. Tampaknya memang saya juga tidak bisa menuntut banyak kepada mahasiswa bimbingan saya ini ya, karena memang kesibukannya dia sebagai santri dan juga sebagai ini ya khodam dari kiainya ya. Kalau kiainya mau kemana aja beli ke kedua mahasiswa bimbingan saya ini diajak ya. Katakanlah sudah ada agenda mau ketemu saya begitu, tiba-tiba diajak oleh kiainya ya, saya persilahkan ikut santri ya, sami'na wa ata'na kepada kiainya. Begitu ya. Jadi gini teman-teman, jadi jangan kecil hati atau gampang putus asa ketika kita menulis karya ilmiah ya berupa skripsi ini. Nah, ini sebagai jembatan awal sampai nanti akan mendalami yang namanya dunia penulisan karya ilmiah begitu ya. Ya. Hanya itu mungkin ya. Hanya itu. Nah, mungkin terima kasih untuk Pak Slamet. Ya, sama-sama. Mungkin sekian dari kami di podcast Hai Jumat ini, teman-teman. Jangan lupa terus stay tune, selalu dengarkan Suara Tebu Ireng di radionya, dan juga jangan lupa subscribe YouTube-nya di Suara Tebu Ireng ini, dan masih banyak kok tentang sebuah pertanyaan-pertanyaan lain dan juga tentang tema-tema lainnya di dalam YouTube Hai Jumat di YouTube Suara Tebu Ireng ini. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali teman-teman.